Di dalam hidup dengan Tuhan itu kita sudah diberi Roh Kudus. Jadi segala sesuatu yang persis tahu itu siapa? Roh Kudus. Nah, jadi di situ dikatakan agak beda daripada yang biasa. Di situ dikatakan toh, apakah Anda sudah siap menerima, ya toh? Jadi bukan apa? Ayo tuh, bukan siap. Apakah saudara siap menerima? Ya toh? Siap menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan. Nah, itu beda daripada kata-kata gini, Tuhan mencurahkan berkatnya atas Anda. Ngerti bedanya? Ngerti? Kalau Tuhan mencurahkan berkatnya atas Anda, itu tergantung Tuhan. Tapi kalau ini dikatakan, apakah Anda sudah siap menerima berkat? Tergantung siapa? Kamu. Nah, tergantung Anda. Nah, pada waktu itu saya lalu berdoa. Kenapa Tuhan? Kok aneh? Hari ini kok aneh? Ya toh? Kali ini orang-orang anak-anak Surabaya ini kok dapetnya kok aneh? Aku bilang itu. Dari segi manusia yang ditonjolkan, bukan dari segi Tuhannya. Terus saya meriksa diri saya sendiri, saudara. Sebab saya sebagai salurannya toh. Saya meriksa. Wah, ini kalau begitu begini ini berarti saya sendiri ada salah ini. Sebab saya membawa ini sesuai dengan cuma kebutuhan kamu. Padahal saya tahu jatah saya itu sekolam. Jatah kamu itu cuma seember. Lah kok saya cuma ngasihin, kamu ngambil seember. Wah, jangan-jangan saya salah ini. Terus saya berdoa, saudara. Tadi malam itu jam 2 dibangunin, sembahyang. Terus habis itu jam 4 dibangunin lagi, sembahyang lagi. Jadi jam 2 sembahyang, selesai, tidur sebentar, bangun lagi, sembahyang lagi. Terus saya sembahyang, saya ditunjukin, saudara. Ditunjukin apa? Ternyata kamu semua ini kan sudah disediakan. Tadi kan Linda dapat penglihatan anggur loh. Anggurnya banyak loh. Kamu mau toh? Kamu kepengen toh? Mau ngambil toh? Bisa toh? Nah, kalau kamu bisa itu bilang bisa itu kekuatanmu dewe, hati-hati. Nah, saudara tahu pada waktu saya dilihatkan Tuhan, sembahyang jam 4 itu dilihatkan Tuhan. Ternyata yang datang semua ini semua kepingin, semua mau menyiapkan diri. Tapi ternyata rumahnya banyak sawangi. Kotor. Nah, sehingga kalau berkat itu diberikan umpamanya anggur, ya toh? Kamu melihat anggurnya bagus-bagus toh? Mendatangkan berkat toh? Tapi kalau tanganmu kotor, ada bakteri ini enggak? Bawa apa? Nah, jadi di samping berkat ada penyakit, penderitaan. Ada hal-hal yang menyebabkan penyakit. Lalu saya bilang, loh Tuhan, Engkau mau ngasih berkat. Makanya saudara ditanya, apakah engkau sudah siap menerima? Nah, itu dari segi saudara. Saya dulunya tidak ngerti. Tapi kok aneh ini. Biasanya kan aku mau beri, ya toh? Tapi kali ini kok dituntut dari orang-orang ini, kamu sudah siap belum? Nah, ternyata lalu Tuhan tunjukkan itu ada sawangi. Loh, wah kalau gitu ini perlu dibersihin dulu. Kalau tidak dibersihin dulu nanti bawa penyakit. Berkat itu tidak jadi berkat tapi jadi kutuk, campur kutuk. Ngerti tidak? Contohnya gini, kita ingin minum perjamuan kudus. Itu kan indah toh? Tapi kenapa di dalam Alkitab dikatakan ada yang membawa penyakit, bahkan kutuk, bahkan kematian? Kenapa? Kekotoran ini sebabnya. Nah, itu dari segi saudara loh. Sebaliknya dari segi saya. Saya berdoa, Tuhan, salahku apa? Aku ini merasa ada sesuatu yang tidak beres ini bagi diri saya. Tuhan ngomong gini, saudara. Ya memang, gue ya turut tak beres. Hah? Tak beres? Iya. Kamu pergi ke Surabaya ini lewat Semarang. Lewat Jakarta, lewat Semarang. Oh ya betul. Jatah kolammu, Tuhan bilang, itu gede. Tapi waktu di Semarang, kamu isi dengan perkara-perkara jasmani. Sehingga jatah kolamnya jadi sempit. Apa salahku? Makan, minum terus. Nah, ngerti saudara? Kita kerap kali jadi hamba Tuhan ini jujur. Saya setelah khotbah dijak makan enggak? Hah? Ayo, kamu sudah siap-siap ngajak makan enggak? Nah, ini gara-gara ini ternyata. Aku bilang gitu. Lah di Semarang itu
Angsal pulang, kan selesainya jam 9. Saya makan. Ada Jepang, ada Korea, ada apa. Makan terus. Pulang, kenyang toh. Sampai rumah, belek. Mongkok mekar ini saudara. Lah, ternyata badan saya tambah berat. Itu ternyata kok nyempitin kolamnya. Karena hidup kita itu terjadi dari roh, jiwa, dan tubuh. Jadi kalau tubuhnya ini dimanjakan, ternyata jiwa dan rohnya ini jadi kecil. Nanti saudara. Wah, itu langsung saya bertobat, saya minta ampun. Wah, benar Tuhan, salah ini aku bilang. Sadar enggak? Enggak sadar. Loh, kan orang itu baik, berbuat baik, berterima kasih sama saya, ngajak makan. Nah, saya kerap kali sama istri saya kan sungkan. Kalau enggak makan enggak enak, dimakan mekar. Akibatnya saudara apa? Gampang ngantuk, betul? Ayo, wong gendut-gendut ini tukang makan. Ayo, gampang ngantuk enggak? Gampang ngantuk. Sampai saya bilang, loh saya ini sembahyang baru setengah jam kok sudah mulai ada ser-sernya. Nah, itu lihat Tuhan bilang, itu lihat. Nah, ngerti saudara? Karena kamu terlalu memanjakan tubuhmu. Loh, kapan aku memanjakan? Lah itu diajak makan. Oh, mateng aku. Jadi tidak sadar saudara. Ini yang menyebabkan sawang-sawang itu loh. Yang menyebabkan kekotoran bagi roh dan jiwa kita. Perbuatan baik belum tentu membawa berkat. Maka dari itu hati-hati saudara. Dan kejatuhan daripada hamba-hamba Tuhan adalah di situ. Tidak hanya karena makan, uang, kehormatan, keangkuhan, pujian. Ini yang tidak disadari. Maka dari itu kita harus setiap hari kita periksa diri. Karena Tuhan itu paling tidak suka. Nah, tergantung daripada saudara. Kalau saudara tiap hari kamu menghadap kepada Tuhan dan kamu tidak menyadari keadaan kamu, hati-hati. Itu tandanya kamu kepekaanmu sudah mulai kurang. Dan berarti hubunganmu dengan Tuhan mulai kurang, renggang. Kalau mulai kurang, maka kuasa Tuhan, aliran kuasa ini tersumbat. Nah, makanya pagi ini, khusus pagi ini, pembersihan. Ya toh? Oh, kamu nanti, ini tadi ada penglihatan anggure, terus terang pikiranmu, ambil. Ya toh? Ambil toh? Bahkan mau dilihat tadi loh, ada yang bawa keranjang. Nah, lah ya lah. Nah, itu pikirannya wis keranjangnya di sini tak buat rebutan. Nah, tapi tangannya kotor. Tempatnya kotor. Hati-hati saudara. Maka dari itu kita hari ini, pagi ini khusus pembersihan dulu. Maka engkau nanti akan menerima itu sungguh-sungguh menjadi berkat buat engkau dan saya. Luar biasa anugerahnya itu. Jadi tidak usah khawatir. Yang bersihin bukan saya loh. Jangan kamu bilang, ya kalau gitu tolong bersihin dong, doain dong, awas. Itu juga salah satu prinsip yang salah. Tuhan mau pribadi demi pribadi. Langsung sama Tuhan. Bukan melalui saya. Kenapa? Saudara tahu Paulus, Alkitab ada hamba Tuhan seperti Paulus, giatnya luar biasa segalanya. Saudara tahu? Paulus di surga pada waktu ketemu sama seorang hamba Tuhan. Paulus pesan. Dia bilang gini, kamu harus belajar firman Tuhan. Apa yang aku lakukan, aku tetap salah melakukan. Jangan seperti aku, kata Paulus. Kaget gak? Kita mau jadi kayak Paulus saja susah. Tapi dia pesan, jangan kamu seperti aku. Aku harusnya tempatku, kedudukanku lebih tinggi. Tapi aku tidak bisa di sana. Karena aku mencuri kemuliaan Tuhan. Aneh tak? Di mana? Padahal Paulus sudah ngomong loh. Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi baca Alkitab. Dia bilang apa? Kamu harus belajar daripadaku. Ikuti teladanku. Iya dah? Ikuti teladanku. Kenapa? Paulus sadar dia berkata, ikuti teladanku. Kenapa dia ada berkata, ikuti teladan Kristus. Seperti aku mengikuti teladan Kristus.
Dia bilang apa? Ikuti teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Jadi harus melalui Paulus. Ngerti saudara? Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga kedudukannya turun. Ngerti? Repot toh? Makanya Tuhan Yesus ngomong, belajarlah kepadaku karena aku rendah hati dan lemah lembut. Kuncinya rendah hati. Selalu tiap hari sadar apa yang engkau dan saya lakukan. Itu hati-hati. Sebab bisa membuat menjerat kita. Seperti yang saya lakukan. Saya tidak tahu saudara. Justru datang sini. Saya bilang sama Pak Samudi sampean. Aku mau datang Senin sore karena dari Semarang. Tapi kamu jangan ngomong-ngomong sama orang. Supaya apa? Supaya saya dapat diam diri menyiapkan diri untuk besok. Nah, sampai Pak Samudi mesti cari akal ini. Ketemu orang di airport tanya, Pak jemput siapa? Dia pinter dia, sudah pinter dia, lihai. Dia jawabnya, jemput Pak Yusak enggak? Jemput temanku. Enggak salah toh? Nah, jemput temanku. Nah, enggak salah. Bener, ngomong aku temennya. Nah, jadi dia tidak tanya terus ya wis meneng ae. Nah, gitu loh saudara. Si In juga ditanyai, Pak Yusak datang kapan? Biasanya kalau dari Bandung Selasa pagi. Betul enggak? Biasanya kalau dari Bandung Selasa pagi. Tapi hari ini kali ini enggak dari Bandung, enggak dari Semarang kok. Senin sore, tapi dia enggak ngomong, enggak usah bohong. Ngerti? Lah kalau orang itu ngejer, lah kali ini datangnya kapan? Lah, enggak bisa bohong. Ngerti enggak saudara? Kita harus benar-benar hidup dengan Tuhan itu selalu dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau tidak, saudara akan terdorong dan terjerat. Maka dari itu kita buka di dalam Yeremia pasal yang ke-29. Supaya saudara dan saya ini benar-benar belajar dan hari ini membersihkan diri. Jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Jangan ditutup-tutupin. Karena apa? Karena kerap kali kita itu ditutup-tutupin. Sehingga akhirnya sawangnya itu mana terus. Yang tidak kelihatan. Akhirnya membawa malapetaka dan penderitaan. Belajar jujur di hadapan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang 29 mulai ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ini yang pertama. Firman Tuhan berkata, ini yang pertama. Yang pertama adalah apabila sudah genap 70 tahun buat Babel. Nah, ini pembuangan orang Israel dari Yerusalem, dari Yehuda dibuang ke Babel. Saudara, di sini kita belajar justru bangsa Israel yang dibuang ke Babel itu adalah buah ara yang bagus. Aneh tak? Yang tetap tinggal di Yerusalem itu buah ara yang busuk, kata Tuhan. Sebab firman Tuhan jelas mengatakan. Nah, makanya itu kita belajar. Di dalam ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, penyakit sampar di antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah aren yang busuk dan demikian jeleknya sehingga tidak dapat dimakan. Aku akan mengejar mereka dengan pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Dan aku akan membuat mereka menjadi kengerian dari segala kerajaan di bumi. Menjadi kutuk, kedahsyatan, suitan, dan aib di antara segala bangsa. Kemana mereka kucerai-beraikan. Jadi saudara perhatikan, kita kerap kali pandangan kita, pikiran kita, bahwa kalau bangsa yang terusir dari tempatnya, itu adalah bangsa yang terkutuk. Demikian juga saudara di dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang saudara di dalam keluarga, saudara merasa tidak dihargai, saudara merasa saudara merasa tertolak. Itu belum tentu bangsa yang terbuang. Ini saya alami sendiri. Saya itu dengan ayah saya, kalau ngomong selalu ribut.
Sampai ibu saya pernah mengatakan, sudah jangan ngomong mbek bapakmu. Lah, saya sendiri tidak ngerti. Kok kles kalau mbek papa. Padahal wajah saya ini memper papa loh ya. Bapakku sama saya itu persis. Cuma bedanya dia putih, aku hitam. Lah, hitamku bukan salahku. Wong aku dilahirkan hitam. Lah, kenapa kok dilahirkan hitam? Lah, di dalam perut makani obat keras terus mau digugurin no. Sehingga keluar kayak nurit. Wong gosong. Wong dimakani obat tradisional kini no. Apa saja dimasukin sama mama supaya gugur. Lah, jadi keluarnya hitam. Sehingga saudara tahu. Dari sejak kecil saya tidak diajak oleh ayah saya. Kenapa? Kalau pernah papa ngejak ketemu temennya. Oh, itu anaknya sopo. Terus dia bilang, oh itu anaknya pembantumu yo. Nah, sejak itu saya tidak pernah diajak. Kenapa? Dicurigai papa main sama pembantu nih. Sejak itu dia tidak pernah ngajak saya. Yang diajak adik saya. Sebab adik saya putih, saya hitam. Ngerti saudara? Sehingga dari kecil saya merasa tertolak. Umur 10 tahun saya sudah tidak tidur dengan saudara-saudara dan ayah ibu saya. Tidurnya sama siapa? Pembantu. Aneh enggak? Tapi aneh juga. Aneh apa? Saya kok tidak merasa dibuang, ditolak. Karena saya merasa apa? Kenapa saya harus tidur sama pembantu-pembantu? Karena saya mesti bangun pagi jam 4. Umur 10 tahun loh. Ngurusi sapi. Jadi supaya jangan ganggu adik-adik, papa mamah yang tidur, saya tidur sama pembantu-pembantu. Kok bisa nerima? Kok tidak berontak? Nah, itu yang saya tidak bisa ngerti. Tetapi justru di situ saya mengenal Allah, Tuhan Yesus yang luar biasa. Biarpun saya itu kontrak terus sama papa, tapi saya tidak pernah mengatakan gini. Kenapa aku begini? Kenapa begini? Enggak. Saya merasa, mengapa kok aku mesti ribut dengan papa? Kok tidak bisa klop kenapa? Ternyata itu akibat daripada ditolak dari dalam kandungan. Roh penolakan itu ada. Nah, maka dari itu ibu-ibu ini harus cepat bertobat. Sebab itu salah kekotoran, sawang-sawang itu salah satunya itu. Kenapa anak-anak dan saudara ini punya watak selalu menjadi pemberontak? Salah satu sebab adalah di dalam kandungan kamu ditolak. Tetapi pada waktu saya ketemu Tuhan Yesus, umur 12, saya justru dirubah Tuhan. Dirubahnya apa? Kamu harus mengucap syukur kepada ayahmu dan ibumu. Loh, aku kaget. Loh, kenapa? Tuhan, justru kamu ditolak. Kamu dibuang di tempat sampah. Aku lewat, aku nemu kamu. Jadi kalau kamu tidak dibuang, aku tahu kamu sudah diurusi sama bapak ibumu, tidak tak ambil. Karena justru kamu dibuang, tak temu. Aku sih ngurusi kamu. Enak diurusi Yesus atau enak diurusi bapak ibumu? Nah, setelah ngerti mau dah. Tapi waktu udah ngerti, marah-marah deh orang tua ini dah. Nah iya, bertobat. Saya pada waktu itu langsung bertobat. Saya bilang, wah betul, terima kasih. Sejak itu saya sama papa, oh ya terima kasih pak. Kalau bertentangan, untung mbok tolak. Tidak marah-marah, tapi malah ngucap syukur. Untung mbok tolak pak. Tidak mbok tolak, aku tidak ketemu Tuhan Yesus. Loh, jadi aku punya bapak lebih luar biasa, nyata lagi. Saudara, sejak itu Tuhan menjadi pembelaku. Akhirnya papa dikasih tahu Tuhan Yesus. Dikasih tahu apa? Satu saat waktu aku sudah jadi hamba Tuhan, sudah gede ini. Tuhan bilang gini, kamu harus belajar seperti hambaku Yusak. Kaget papaku. Waktu sembahyang dikasih tahu. Pikirnya orang bakal daerah punya pikiran. Belajar be anaknya. Gak mungkin toh ya. Wong tua tuh selalu kan. Pokoknya yang bener. Makanya orang tua-tua ini loh. Bertobat. Tidak bertobat rugi gue nanti. Sebabnya apa? Sebabnya itu nanti sama dengan Paulus mengambil kedudukan Tuhan. Jatahmu di surga turun, rugi gue. Bertobat dok ini lumayan, gue bisa naik. Makanya saya terhadap anak-anak itu selalu menghargai dan saya belajar. Nah, waktu ayah tanya, Yusak yang mana? Bayangin. Lalu dia berkata, mana ada orang zaman sekarang punya iman kayak Abraham.
Tuhan berkata, ada Yusak, kamu harus belajar dari dia. Lalu dia berkata, Yusak yang mana? Lalu Tuhan berkata, anakmu, Gideon. Terus dia tanya gini, mengapa? Terus tunjuki Tuhan, lihat hidup anakmu, gini. Oh ya, sejak itu, tidak pernah bantah saya. Gantian, dia tidak bantah. Loh, bukan saya yang bantah, aku sudah tidak bantah kok. Ya toh? Sekarang dia tidak boleh bantah. Loh, caranya lalu ketemu sama saya bilang, bagaimana Pak? Baik. Terus saya ajak ngomong, loh Pak, kamu sekarang kalau ngomong kok enggak tanya, enggak jebak. Kok kamu sekarang bilang, menurut kamu bagaimana? Loh, kok aneh aku bilang, bisa berubah gitu loh. Wong berat enggak pernah dulu bilang, menurut kowe piye? Oh, itu salah satu laki-laki atau perempuan yang gengsi. Di dalam rumah tangga, enggak ada. Kalau perempuan yang dominan mesti ngomong sama suaminya atau laki sama istrinya, saya sama istri umpamanya, saya dominan. Saya tidak pernah dari dulu. Menurut kamu bagaimana? Tidak pernah toh? Ayo jujur, pernah? Tidak pernah. Tapi sekarang tanya istriku, saya menurut gue piye? Itu belajar rendah hati, saudara. Maka dari itu, saudara, sejak itu papa saya tanya, Pak kenapa? Mulai sekarang kok kamu bilang menurut kamu? Lah ya, aku itu kemarin dikasih tahu Tuhan, kasih tahu apa? Suruh belajar dari kamu. Oh, dari aku? Nah terus, lah ya aku saya ini yang menurut Tuhan, takut toh. Ya sudah, menurut gue piye. Gini. Ya bener itu, tapi susah loh. Ngerti dah? Sampai mau meninggal kurang sebulan, suruh datang Tuhan ke Cirebon. Saya datang, Papa ini kurang satu tok yang tidak bisa dilepasin. Apa? Ikatan masa lalu. Merasa kamu dulu itu orang yang sukses, orang yang kaya raya, tapi dibikin habis sama Tuhan. Jadi kebanggaannya masa lalu itu melekat. Menjadi apa? Mitos. Kamu ini satu Pak, Tuhan bilang. Lepasin. Itu gara-gara ikatan mata duitan. Jadi pernah jadi orang kaya, bangga, sekarang tidak punya. Jadi itu ikatan itu tidak bisa lepas. Saya bilang, itu lepasin Pak. Terus dia bilang apa? Ya betul, itu betul. Tapi susah. Saudara tahu apa akibatnya? Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Tuhan sudah memberitahukan kelemahannya. Tuhan sudah menyediakan anggur yang manis. Tapi dia tidak bisa mencapainya. Kenapa? Tidak mau dan tidak mampu melepaskan. Akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan beritahukan kepada saya. Waktu ayahmu sudah dekat dan sudah hampir habis. Hanya ada satu jalan buat ayahmu untuk melepaskan itu. 2 minggu kemudian piansui. Padahal habis periksa dokter. Semuanya bagus. Papa itu sampai mau mati itu sehat. Seger. Dokter bilang, semua bagus om. Besok bangun, lumpuh. Waktu saya ditelepon, Papa lumpuh. Saya tanya, Tuhan, apa mau? Ini jalan satu-satunya. Setelah ini, pulang. Lalu adik saya mengatakan, bawa ke Jakarta. Dia telepon pada saya, Kak, bagaimana? Semua adik-adik sudah rageman, sudah bilang, bawa ke Jakarta. Akhirnya telepon saya, dia bilang, bawa Jakarta. Saya bilang, ayah pasti pulang. Kalau kamu bawa ke Jakarta, nanti pulang di Jakarta, kamu yang susah. Gotong-gotong mau kubur sama mana. Pasti pulang. Hanya 1-2 minggu. Tuhan memberi kesempatan. Ya kalau gitu di Cirebon. Ya, Cirebon. Saudara tahu di Cirebon, adik saya langsung dari Australia bilang, aku tidak mau ketinggalan. Sampai ke Cirebon, Papa masih hidup. Nah, menurut dokter, setelah dirawat 10 hari, sembuh total. Tinggal latihan. Loh, saudara. Kelumpuhan itu tinggal latihan. Sempurna. Dokter bilang, bagus tinggal latihan. Semua sudah beres. Pindah dari ICU ke VEP. Nanti latihan. Waktu itu, saya dari Jakarta sudah telepon sama adik saya. Awas. Adik saya yang paling kecil, Esther ini, saya bilang, Esther, kamu mau ngantar Papa pulang enggak? Iya. Jangan tinggal sedetik pun. Kamu tungguin terus. Kamu nantinya ngantar. Yang tahu dia pulang. Ya. Nah, saudara tahu, dipindah jos jam 9, jam 10 ditanya, Pak mau minta makan apa? Gudeg.
Di surga ana gudeg gitu ya. Jadi dia minta gudeg, ada yang bawa gudeg sekalian. Dari Jawa Tengah, enak-enak. Setengah berapa suapan, dia bilang gini. Gelap mati. Jadi makannya belum habis, baru berapa suap, dia bilang, minum loh. Disuruh minum. Loh, Pak. Minumnya belum jadi diminum sudah. Loh, kok sudah pulang? Untung aku yang nyuapin. Ngerti saudara? Enak dikasih tahu Pak ya enggak? Kasih tahu dek takut piye. Nah, makanya itu loh masih bilang enak dikasih tahu, itu mesti karepmu dewek meneh. Saya suka Tuhan. Diajari kok yo wangel luar biasa. Isih karepe dhewe meneh. Ndak sadar toh? Ya itu lho sing angel. Bangsa Israel dibuang ke Babel 70 tahun. Ada waktunya. Sebelum 70 tahun tidak bakal dilawat. Kamu mau berdoa kayak apa? Kamu mau ngotot kayak apa? Kamu mau berusaha kudus suci kayak apa? Tidak akan dijawab. Maka dari itu yang dipentingkan adalah apa? Kamu selama nunggu menyiapkan dirimu untuk layak menerima berkat dan karya Tuhan. 70 tahun pulang. Tapi kalau engkau tidak siap-siap, tidak dapat jatah pulang. Malah mati di pengasingan seperti bangsa Israel. Hal ini supaya saudara itu menyadari bahwa Allahmu itu merencanakan hidupmu. Karena di dalam Mazmur 37 berkata apa? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadi kan yang tidak berkenan, milih dewek enggak? Milih dewek. Enggak bakal sampai. Karena Tuhan pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah memberikan apa? Kuasa. Manusia memilih jalannya sendiri. Tergantung kamu. Tetapi sejak kamu dan saya menjadi anak-anak Yesus, jalan, rencana, hidupmu ada di dalam tangannya Yesus. Meskipun ada di dalam tangan Yesus, engkau masih berhak memilih. Maka ada kehendak Tuhan dan seizin Tuhan. Kalau kehendak Tuhan 100%. Kamu menyerahkan hidupmu, langkah-langkah hidupmu dalam tangan Tuhan. Kalau seizin, kamu yang minta, menetapkan, memilih, diizinkan. Maka kalau kamu seizin, kamu harus bayar harga. Karena kamu yang minta. Tapi kalau engkau kehendak Tuhan, tetap bayar harga, tapi murah. Karena diukur dengan apa yang ada pada dirimu. Sehingga di dalam 1 Korintus 10 berkata, Tuhan tidak membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Pada waktunya diberikan jalan keluar. Nah, pada waktunya, ini batas waktu yang ditetapkan oleh Allah. Nah, batas yang ditetapkan oleh Allah ini, saudara, maka dari itu hati dan pikiranmu mesti beritahu. Beritahu. Kalau engkau bilang, wah kok tidak selesai-selesai sih. Kamu ngomong sama jiwamu. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan mendahului, jangan terlambat. Sehingga engkau mempunyai kepercayaan kepada Tuhan tidak luntur. Sebab hal-hal yang ini, yang dari luar ini, yang menyebabkan luntur. Imanmu jadi rontok. Kenapa? Kepencet. Lalu kamu kasihan diri sendiri bilang gini, ya wong sudah nurut loh ya, kok masih dipencet. Kamu ngomong gitu, berarti kamu kurang percaya. Nyalain Tuhan meneh kurang ngajian. Ngerti saudara? Maka dari itu saudara itu harus belajar. Kalau saudara itu berjalan langkah dengan Tuhan, luar biasa. Kelemahan-kelemahanmu sekalipun tidak masalah. Kamu bodoh, Tuhan bisa membuat kamu pintar. Kamu tertinggal, Tuhan bisa mengejar. Tuhan itu luar biasa. Sebab saya ngalami sendiri, saudara. Umur 14 itu barusan kelas 3 SD. Bayangin, 14 tahun baru kelas 3 SD. Pinter apa bodoh? Ke belakang. Bukan bodoh lagi.
ke-14 semua kelas 3 itu bodoh. Tapi aku bisa jadi dokter sekarang pinter apa bodoh? Ayo. Allah itu sanggup. Padahal 49 itu saya umur 14. Di kelas 3 SD. Tapi karena Tuhan, saya cuma nurut. Sampai Tuhan bilang, sekolah ke Semarang. Tuhan, aku ke kelas 3 ini gak duit lagi. Bukan suruh sekolah ini siapa sih bayari mama, papa. Gak bisa, aku ngurusi sapi. Gak bisa Tuhan. Tuhan bilang, sekolah. Ya wis. Caranya bagaimana? Ya sudah jangan mikir. Lalu gini, mama gak punya duit, terus mikir dewek. Piye caranya? Gak usah. Ya oke Tuhan. Yang saudara dan saya butuhkan, oke, mau. Dan dari hati dan pikiran, ya siap. Dah. Bagaimana cara? Jangan mikir. Mustinya. Loh, itu yang menyebabkan kamu tidak tahu jalannya. Saya enggak. Ya sudah. Ya mainan, ya biasa kerja. Om saya dari Semarang datang. Lalu saya nanya gini. Kamu ini kalau tidak sekolah itu mau jadi apa? Loh, padahal dia datang berkali-kali. Om saya itu kaya, kakak mama saya itu kaya raya. Kalau datang pakai mobil, dia bilang berkali-kali datang, enggak pernah. Dia bilang, kamu sekolah? Enggak pernah. Sebab dia enggak mau anaknya kalah dari aku. Enggak pernah. Tapi kali itu saya datang bilang, kamu ini ngapain? Di sini terus enggak sekolah. Mau jadi kacung terus. Digituin. Loh, lah saya kan madeg tuh ya. Meskipun itu kan kata-kata penghinaan. Aku bilang, enggak ada yang nyekolahin kok. Ayo ke Semarang. Ikut aku. Nanti tak sekolah ke. Makan di rumah. Asal sore hari kamu kerja. Nimbang kapuk, nimbang kacang. Oh ya mau. Nah, ya sudah. Sana siap-siap. Loh, enggak gini. Ya sudah sekarang ikut aku. Enggak tuh. Bagian punya mobil. Ya sudah kalau gitu kamu Semarang. Saudara tahu saya naik andong. Dari Jepara 80 kilo ke Semarang. Dari jam 4 pagi sampai Semarang jam 8 malam. Aku ngandong. Kudanya tek. Kadang-kadang mbak jalannya cepet jalan. Nah, andongnya itu enggak satu jalannya mati. Enggak, dari Jepara ke Cangaan pindah andong. Dari Cangaan ke Mayong pindah andong. Dari Mayong ke Kudus pindah andong. Kudus ke Demak pindah andong. Dari Demak ke pindah andong. Kenapa enggak naik bis? Lebih mahal. Loh, naik andongnya enggak nyewa dewek loh. Bersama-sama rame-rame. Jadi, loh, kalau nyewa dewek larang. Jadi, Pak mau ke Mayong. Oh ya, duduk. Pakai koper sini gitu. Nunggu. Penumpangnya belum penuh. Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5. Berangkat. Nanti sampai Mayong, tunggu lagi ke Kudus. Jam 8 malam baru sampai. Nggak tahu jalan, nggak tahu punya alamat. Nurut. Belum makan lagi. Sampai di sana bilang, masih dimarahin lagi. Kok baru malam-malam sampai? Nah, aku bilang naik andong. Bodoh. Ya. Kan bodoh kan kowe aku duwe duit, aku ndak duwe duit, bodoh piye? Karepku ya toh. Kalau melakukan kehendak Tuhan, saudara harus sedia dihina. Iman itu membutuhkan penghinaan untuk sampai kepada yang direncanakan Tuhan. Lihat perempuan Kanaan. Pada waktu dia minta anaknya disembuhkan daripada kerasukan, murid-muridnya berkata apa? Usir, pergi, dihina. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, tidak layak diambil roti, diberikan kepada anjing. Saudara tahu? Apakah itu penghinaan? Secara hikmat dunia itu penghinaan. Tetapi Yesus tahu iman ibu ini kokoh. Sebab Tuhan berkata tidak, nanti engkau dicobai lebih dari kekuatanmu. Jadi kalau Tuhan Yesus yang ngomong, itu bukan penghinaan, tapi itu adalah ujian. Ngerti saudara? Jadi pada waktu itu saya nerima omongan om saya, nerima apa itu dengan air mata. Kenapa? Karena saya belum mengerti apa maunya Tuhan. Setelah saya alami semua, baru saya tahu Tuhan luar biasa. Dan akhirnya saya dibawa om saya ke direktur, dikatakan apa?
Ini mau sekolah kelas berapa? Om saya langsung ngomong kelas 3. Bayangin saudara. Lah memang kelas 3. Ya om saya seneng. Wong anaknya kelas 5. Umurnya sama saya persis sama. Nah, dia kelas 5, aku kelas 3 kan seneng deh. Tapi lucu enggak? Tuhan mengubah gerakan hati direkturnya. Tidak bisa. Dia harus naik, masuk kelas 5. Iya coba. Om saya bilang gini, ya mana mungkin bisa. Bukan masalah bisa enggak bisa, dia bilang direkturnya. Nanti jadi ketawaan. Kalau dia masuk kelas 3, sekolahan kacau kelasnya. Karena apa? Goliat di tengah. Bayangin saudara. Dihina lagi. Bayangin. Jadi dimasukkan kelas 5 itu karena apa? Karena badannya gede. Dibuat mainan anak kecil. Ngaco nanti di kelas. Jadi dipaksa. Saudara tahu? Di kelas 5 kayak kera kena tulup. Tiap hari cuma gini. Lah, anak kelas 3 masuk kelas 5 itu siapa? Habis itu bahasanya koi lagi. Apa? Bahasa Cina. Bingung aku. Lah piye toh? Wong kelas 3 dimasuk ke kelas 5 bahasa Cina. Yang tahu cuma ngertinya wopu cetowo. Nanti saudara. Dan makanan saya hari demi hari adalah penghinaan. Bodoh, tolol. Bayang. Tapi aneh saya bilang. Ada kuasa yang melapisi saya. Saya tidak minder. Begitu itu tidak bisa. Rasanya kok malah gini. Aku kelas 3 kok bisa masuk kelas 5 ya. Aneh gak? Loh, itu kan aneh toh. Padahal tiap hari makanan saya itu bodoh tolol. Tapi kok bangga. Aneh enggak? Sampai saya itu sekarang enggak bisa ngerti itu. Lu wong bodoh tolol kok bisa bangga. Aku bilang gini, lumayan ya lah. Saya kelas 5 itu tahu istri saya. Karena dia sekolah Belanda. Karena satu halaman, sana sekolah Belanda, sini sekolah Cina. Dia bakal jadi jodohku. Cara Tuhan. Aku ketarik beda. Aku aneh. Kok bocah kecil kayak gitu kok. Mendil kok pintar. Kok pintar loh. Nah, kita tidak tahu rencana Tuhan itu sudah luar biasa. Ya dah? Maka dari itu saudara. Kelas 5. Nah, cara Tuhan menolong saudara. Ada batas waktu. Nah, pada waktu saya mau diturunkan karena ada janjian gini. Biar di kelas 5. Nanti kalau 3 bulan tidak bisa turun kelas 4. Nanti kalau 3 bulan tidak bisa lagi baru kelas 3. Nah, saya bilang, ya sebentar lumayan kelas 5 telung sasi. Ya, nah. Bangga loh. Mau diturunin kurang seminggu mau diturunin. Karena tetap belum bisa. Pagi itu loh. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Pagi bangun tidur. Dipasangi kulit. Kulit gitu loh. Kayak topi. Dipasang di kepalaku. Nah, pluk gitu. Aku bilang, Tuhan ini apa? Nanti kamu tahu. Tak pasang alat. Tapi tak raba-raba sini tidak kelihatan. Kayak kulit gitu. Sejak itu masuk sekolah. Berubah. Tidak ngerti. Tapi merekam dan menangkap. Jadi ternyata alat itu selembar. Itu fotokopi sama kaset. Nah, jadi apa yang gurunya ngajari papan tulis terekam. Apa yang guru ini ngomong terekam kaset. Nah, aku udah ngerti karena zaman itu belum ada kaset, belum ada fotokopi. Nah, jadi belum ngerti. Ngertinya apa? Melangkah. Waktu disuruh baca sama gurunya, "Jongsin, baca." Aku tanya habis sebelah, "Sampai mana?" "Lu kamu tadi enggak dengar aku ngomong?" "Aku dengar tapi enggak tahu." Aku bilang, "Jensen, bu cetar." Ya wes, jawabnya cuma itu. Terus, tolong, bodoh, maju. Sekarang kamu harus baca dari permulaan sampai akhir. Senang. Dari permulaan sampai akhir bisa. Dipotong-potong tidak bisa. Saya baca persis suaranya guru.
Bukan suaraku. Tekukane bareng. Aku dhewe gak ngerti apa itu. Wong kaset disetel. Gurune melotot. Terus dia bilang, jenius. Oh, sejak itu dari bodoh jadi jenius. Nah, Tuhan mengubah kutub jadi berkat dalam waktu pelan-pelan atau sekejap. Itu Allahmu. Sejak itu, hari itu, gurunya bilang apa? Kamu jenius. Apa itu jenius? Kok bisa nangkep suara saya? Loh, hari ini saya bilang, Shensen, apa saja yang Shensen tadi ngomong dari jam pertama sampai akhir ini, saya bisa niruin semua. Wah. Lalu dia bilang, coba pelajaran ini yang saya tadi baca, saya tiruin ngomong-ngomong. Saudara lihat, ya. Kamu ngerti? Nah. Loh, kamu gak ngerti? Nah terus yang saya tulis di papan tulis, saya tahu. Tapi gak ngerti. Wah, jenius. Belum ada anak yang punya otak kayak kamu. Nah dari dulu kok gak bisa? Loh, udah baru tadi pagi ya. Loh, dari pagi kenapa? Gak tahu, saya dipasangi kulit gitu loh. Tapi gak kelihatan tuh. Gak ada. Nanti pulang ikut saya ya. Kenapa? Tak ajari makan di rumah saya. Oh, saya setiap hari 2 jam. Makan, habis makan diajari, dibacain semua. Semua pelajaran dari A sampai Z dibacain. Langsung nempel. Mau direkam. Bayangin dalam hari-hari itu saudara tahu semua terekam. Waktu ulangan dia bilang, ini ulangan semua sudah saya pelajarkan 10. Tapi kalau angkanya dirubah 0. Jadi 3 diganti 2. Nah, umpamanya 3 tambah 2, 7. 3 tambah 1 berapa? Dirubah 0. Tidak bisa. Dia bilang, loh kan kok ini kok salah? Nah, Shensen rubah kok angkanya. Loh, kalau diubah gak ngerti. Jadi kalau Shensen ngasih ulangan, yang pernah dikasihkan 10. Jadi di rumah saya diajari semua. Nanti kalau ulangan, yang diajarin di rumah 10 terus. Langsung naik kelas 6. Wah, ya sudah SMP. Aku kelas 6, wah. Sama Shensennya itu dikasih tahu guru kepalanya. Ini anak punya otak tuh aneh. Suruh tak baca kayak semua pelajaran kelas 6. Dalam waktu sebulan, semua habis. Bisa. Musuh. Diajari saya, khusus. Sebulan habis. Dites 10. Nah nanti kayak ujian kan gak cocok. Ujiannya kan tidak pas. Dan tidak tahu supaya ujiannya podo. Tidak ya 0. Saudara tahu? Saya dites ISA. Langsung sore suruh sekolah SMP kelas 1. Dari pagi sekolah SD, sore SMP 1. SD, tidak makan. Makan minum air. Tidak punya duit. Lalu dia bilang, kalau kamu rata-rata sore SMP 9, 8,5 SD lulus, langsung naik kelas 2 SMP. Lulus, ketemu dia sekelas. Dari kelas 3, dalam waktu 2 tahun, saya di SMP kelas 2. Ayo, naik berapa tahun? 3, 4, 5, 6. Ngerti saudara? Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jangan takut, jangan khawatir. Anakmu bodohnya kayak apa? Tuhan yang tahu. Ya sanggup lakukan segala perkara. Karena Allahmu itu Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara, kita harus perhatikan. Ada waktu segala perkara. Sakit penyakitmu sekalipun ada waktu. Kalau kamu berbuat dosa, lalu kamu kena akibat sakit, ada waktu. Sebab Tuhan itu adil. Maka dia beri hukuman berdasarkan waktunya tertentu. Ada yang dihukum banyak, ada dihukum sedikit. Tergantung Tuhan. Nah, waktu ini bisa panjang, bisa pendek. Contohnya bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, harusnya 40 hari, jadi 40 tahun. Mengapa? Karena tindakan kita salah. Panjang, memanjang. Gerutu, menyalahkan Tuhan, ngomel, mengeluh,
Tidak ada air, tidak ada roti, kepingin ingat masa lampau, ingat ayah saya. Masa lampau, kebanggaan masa lampau tidak pernah ditinggalkan. Tuhan berkata, itu ikatan dan itu dosa. Harus dilepaskan. Bayar harganya. Daripada nanti masuk neraka. Maka dari itu saudara harus perhatikan. Tuhan mau supaya saudara dan saya berbuah roh. Itu adalah perbaikan watak. Sebab orang masuk surga dan mendapatkan jatah yang komplit adalah berbuah. Makanya Tuhan berkata apa? Hendaklah engkau berbuah lebat. Bukan saudara karunia. Bukan saudara dipakai Tuhan luar biasa. Tapi apakah engkau berbuah atau tidak? Saudara dipakai Tuhan. Tapi saudara harus ngalami apa yang engkau dan saya ajarkan. Kalau tidak, orang lain masuk, kamu ketinggalan. Jadi calo surga. Dan ada hamba-hamba Tuhan sekarang ada di alam maut. Karena mereka, Tuhan berkata begini. Seorang anak Tuhan dilihatkan, loh Tuhan itu kan hambamu. Ini kan hambamu besar, ini kan hambamu besar. Kenapa di alam maut? Tuhan berkata, mereka hanya bisa mengajar, tapi tidak dapat melakukan. Kasihan dong Tuhan. Itu upah yang dia dapat. Karena selama dia di dalam dunia, dia sudah mendapat upahnya. Dipuji, disenangi, dan disenangkan. Tetapi dia tidak mendapat apa-apa di sini. Bahkan di alam maut bagiannya. Hati, saudara.